para sahabat Klub Pencapir, hari ini saya akan bertutur mengenai ekonomi desa, BUMDesa, ekonomi yang berdesa, desa yang berekonomi. Apa perbedaannya? Dan saya akan ulas, saksikan video ini secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng rahayu, sluman-slumun slamet, eling lan waspada bagas waras. Bapak Kepala Dinas, ini dinas yang paling panjang di Indonesia ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, itu paling panjang se-Indonesia ya. Dan ngapunten Pak, kami izin untuk berbicara dari jauh ini. Dan ada juga para lurah, ada 8 kalau tidak salah ini ya. Ada Bokol, Rongkop yang paling jauh, lurah atau ini ya, termasuk pengurus BUMDesa ya. Bokol, Rongkop paling jauh, Kemadang, Tanjung Sari, Gari Wonosari, Mulo Wonosari, Salam Patuk, Rejo Sari Semin, Hargomulyo Gedang Sari, kemudian Sidoarjo Tepus, ada 8. Demikian juga dengan Mas Farid dan tim Mbak Erni dari FVPD. Mohon maaf semuanya, saya tidak bisa sowan ke Wonosari karena alasan operasional di kampus. Dengan sangat menyesal. Sebenarnya kalau saya ke Gunung Kidul itu selalu senang. Ayem rasanya kalau ke Gunung Kidul. Nah, saya akan mengantarkan diskusi kita kali ini karena kalau BUMDesa itu memang mengandung bisnis, mengandung manajemen, tetapi sebenarnya bukan sekedar manajemen. Tapi penting soal manajemen itu, dan karena itu saya ingin menghubungkan antara desa dengan ekonomi. Ekonomi yang berdesa, desa yang berekonomi. Artinya desa itu bukan hanya sekedar lokasi atau objek proyek untuk kepentingan ekonomi, tetapi desa itu harus hadir secara mandiri, secara berdaulat dan memiliki ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Saya akan memulai dengan arahan Presiden kira-kira seminggu yang lalu. Beliau menyampaikan strategi besar ruralisasi, konsolidasi berbagai program yang masuk desa. Karena selama ini cerai-berai atau mutilasi lah, potong-potong. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang daya ungkit ekonomi. Artinya ini beliau berharap mengarahkan supaya semua program yang masuk ke desa itu dikonsolidasikan dan ujungnya adalah daya ungkit ekonomi. Kalau daya ungkit itu artinya nanti akan mengarah ke daya jual. Sekarang sedang dalam proses resesi, harga-harga komoditas turun. Ya entah sayur, tembakau dan sebagainya mengalami penurunan dan itu harus memperoleh perhatian. Saya bukan ahli ekonomi, bukan ahli bisnis, tapi saya punya ilmu laku, ilmu titen, dan sedikit juga membaca literatur yang dalam buku-buku besar maupun juga pengalaman. Saya diskusi dengan para pihak. Dan karena itu ini perlu disambung ini, antara ekonomi dan desa itu perlu disambung. Saya akan membicarakan mengapa Presiden mengarahkan itu. Nanti kita bumikan, kita daratkan. Karena ini memang tidak nyambung sebenarnya
antara apa yang dipikirkan oleh menteri dan dipikirkan oleh presiden. Saya agak ngeri sedap juga ketika mendengar ada istilah SDGs desa, Sustainable Development Goals, yang dibawa ke desa. Kelanjutan dari Millennium Development Goals yang sebenarnya saya juga nggak tahu bekasnya itu apa. Yang dulu lalu dilanjutkan dengan SDGs. Itu kosakata yang kurang membumi, yang barangkali tidak sesuai dengan denyut kehidupan orang desa, meskipun kalimat-kalimatnya itu mungkin sesuai. Dan karena itu memang kita perlu menyesuaikan. Karena itu sudah diperintah dari atas, maka pesan yang disampaikan oleh Menteri Desa dan pesan yang disampaikan oleh Presiden itu kita perlu rajut di bawah menjadi kebijakan dan gerakan yang konkret. Mudah-mudahan desa itu tidak dibanjiri titipan proyek. Kalau dibanjiri pasti akan susah. Nah, Ibu Bapak, saya akan menyampaikan ada 4 tipe ekonomi desa. Dan nanti kita gunakan untuk pengilon, berkaca. Masing-masing desa ini, 8 desa ini nanti posisinya ada di mana. Yang paling pertama adalah ekonomi konsumtif. Ekonomi konsumtif itu artinya ya kegiatan ekonomi, transaksi ekonomi, jual beli, lalu ada uangnya, ada rezekinya itu karena didorong oleh konsumsi, terutama konsumsi barang-barang pabrik yang masuk ke desa. Nah, ini tentu jumlahnya sangat besar. Seringkali kebutuhan untuk konsumsi itu jauh lebih besar dari kemampuan produksi. Tuntutan akan konsumsi lebih banyak daripada kemampuan paweton kita. Nah, untuk mendukung atau mempertahankan ekonomi konsumtif itu lalu ada kosakata daya beli. Seberapa besar daya beli masyarakat atau warga desa itu untuk berkonsumsi. Entah itu untuk membayar anak-anak sekolah, untuk perawatan kesehatan, untuk merawat rumah, untuk membeli sembako, untuk membeli alat-alat mandi, beli sepeda, bersosial, macam-macam. Ya, kebutuhan kita ini sangat beragam. Tentu pertama dari kemampuan produksi yang dihasilkan oleh warga, oleh rumah tangga, oleh desa, perputaran uang di sana gitu. Dan kita perlu ukur misalnya dari orang per orang kemampuan kita berproduksi itu seberapa besar kalau dibandingkan dengan konsumsi. Yang kedua itu dari belanja pemerintah, termasuk belanja desa. Entah itu bantuan pemerintah, ada PKH, ada BLT, ada dana desa, ada padat karya tunai. Kemudian yang ketiga juga ada remitensi, uang yang dibawa atau dikirim dari para perantau, entah yang di Jakarta, Ikatan Keluarga Gunung Kidul, atau di Malaysia, atau di Arab, atau di tempat lain yang dikirim ke Gunung Kidul. Jadi uang kita tergantung pada dua itu. Dan kemudian juga ada belanja para pegawai. Pegawainya negara itu kan belanja, kalau di kampung itu uang atau gaji itu kan sumerambah ya. Yang PNS selalu mempekerjakan tetangga-tetangganya. Jadi uang, perputaran uang itu ditopang oleh produksi yang terbatas, belanja pemerintah, belanjanya para pegawai, lalu remitensi. Jadi bukan karena ditopang oleh produksi yang melimpah dari rakyat, bukan. Itu artinya daya beli atau konsumsi itu sangat menonjol. Jadi artinya perputaran uang itu karena konsumsi itu. Nah, tentu ini desa yang semacam ini kurang kuat, kurang makmur, terbatas. Tingkat kemakmurannya terbatas sehingga ini banyak orang yang sangat tergantung pada belanja pemerintah atau harus merantau ke tempat yang jauh untuk mengais rezeki. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah ekonomi eksploitatif, ekonomi ekstraktif. Ini ekonomi yang digerakkan dari luar juga, terutama oleh investor. Misalnya ada pabrik, ada tambang, ada pokoknya industri ya, industri yang dihadirkan atau karena investasi pihak lain. Nah ini dia mengeksploitasi. Investasi dari luar itu menciptakan pertumbuhan. Ada lapangan pekerjaan, ada duit yang berputar. Kemudian masyarakat itu memperoleh tetesan dari investasi itu. Kalau di kampus disebut sebagai trickle down effect. Efek tetesan dari investasi itu. Tetapi jumlah yang paling besar dari proses kegiatan ekonomi investasi itu dinikmati oleh investor, dibawa keluar, uangnya dibawa keluar. Jadi besarannya, gelondongannya mereka bawa, lalu orang desa memperoleh apa yang disebut dengan sisanya sisa atau residu, ya. Itu kalau investasi. Ya, jadi ini artinya apa? Ada kapitalisasi, ada uang, mengkapitalisasi hasil bumi atau tanah atau agraria di situ, tetapi yang mengontrol, yang memiliki bukan masyarakat setempat, bukan orang desa, tetapi orang lain. Ini pasti menimbulkan ketimpangan antara rakyat jelata dan rakyat jelita. Rakyat jelatanya yang di pabrik itu, lalu rakyat jelatanya ya orang setempat. Ini tidak baik. Tidak baik bukan berarti kita anti investasi, bukan berarti kita anti modal, bukan berarti kita anti uang, bukan begitu maksud saya. Tetapi yang penting sebenarnya siapa sih yang memiliki pertumbuhan itu, siapa yang memiliki uang itu. Kalau yang memiliki mereka itu berarti timpang. Dan oleh karena itu ini kan sebenarnya peluang. Kalau ada tempat, ada sumber daya yang bisa dikapitalisasi menjadi modal, maka lebih baik itu dilakukan oleh desa bersama rakyat setempat. Nanti BUMDesa akan penting di sini. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi produktif. Ini yang kita harapkan. Ini yang diharapkan oleh Presiden, memanfaatkan potensi aset desa setempat. Ini namanya daya jual namanya. Jadi karena kita memproduksi, ya, memproduksi setempat sesuai dengan potensinya masing-masing, terutama tentu di pertanian, di perikanan, atau sumber-sumber yang lain, ternak, ya, itulah yang kemudian kita bisa hasilkan. Artinya ekonomi yang kita yang menjadi sumber penghidupan kita ini karena produksi, bukan karena semata-mata konsumsi. Jadi antara yang keluar itu dengan yang masuk itu lebih besar yang keluar. Keluar itu artinya produk yang bisa kita jual keluar daripada yang masuk. Nah ini yang diharapkan, dan untuk menuju daya jual maka dibutuhkan daya ungkit. Jadi potensi asetnya itu kita gali, dan karena itu nanti desa maupun BUMDesa ini kan memetakan, ya, memetakan potensinya, kemudian membuat rencana bisnis. Nanti Mas Farid dan teman-teman itu jauh lebih jago daripada saya untuk memetakan potensi ekonomi desa itu. Ada aset warga. Aset warga itu ada yang punya tanah 1.000, ada yang 2.000, ada yang 1 hektar. Nah itu masing-masing kan berbeda-beda, dan karena itu desa bisa melakukan konsolidasi. Jadi yang disebut aset itu bukan hanya properti, bukan hak milik desa, itu sangat terbatas. Ya, jadi ada aset pribadi, ada hak milik desa. Itu penting yang sekarang harus kita kembangkan, misalnya dengan pertanian kolektif atau ternak kolektif, mengkonsolidasikan tanah milik warga. Kemudian juga ini ya, ada kalau di Jogja ada Sultan Ground tentu ya, Sultan Ground. Itu namanya sumber daya milik bersama. Itu bisa kita akses. Kemudian juga ada nanti yang mungkin barangkali ada yang di luar milik Sultan Ground.
Tapi kayaknya nggak ada deh kalau di luar Sultan Ground, karena segala macam tanah ini kalau tidak milik publik, milik privat ya pasti milik Sultan Ground ya. Jadi ada aset publik ya miliknya desa itu, tapi tentu jumlahnya terbatas. Karena itu nanti yang jadi andalan kita adalah yang misalnya Sultan Ground, entah itu yang sudah dilakukan oleh Ngelanggeran atau oleh Bleberan atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk wisata misalnya. Jadi produksi ini nanti yang kita harapkan ya, ekonomi produktif. Saya sudah menyampaikan juga kepada para pihak, kuncinya di sini. Kalau kita mau bangkit, daya ungkit ya terletak di sini. Nanti yang menjadi pelaku utama ya orang desa, baik pemerintah desa atau warga. Kemudian yang keempat adalah ekonomi kreatif. Ini yang kalau di desa yang beberapa tahun terakhir ini mengalami percepatan luar biasa adalah desa wisata. Desa wisata ini itu entah yang memanfaatkan Sultan Ground atau memanfaatkan tanahnya desa. Toh tanah desa sebenarnya juga milik Ngarso Dalem yang digaduh ya, yang digaduh oleh desa. Itu kita manfaatkan dengan kekuatan kreasi ya. Jadi kreasi lokal, wisata itu menjadi daya tarik ya. Kemudian dari daya tarik objek wisata itu punya daya dorong terhadap misalnya makanan, kuliner, homestay, handicraft atau yang lain ya. Jadi ini wisata itu cukup bisa mengkonsolidasi, ada holding, kemudian punya daya tarik dan punya daya dorong. Tetapi sayang di masa pandemi ekonomi kreatif ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Ya, mudah-mudahan ini nanti sudah segera pulih di era normal karena wisata itu bisa menjadi kekuatan. Tetapi saya selalu mengingatkan desa itu jangan hanya tergantung pada satu jenis, harus ada perluasan. Ya, tentu perluasannya bertahap dan yang paling penting bagi ekonomi desa itu terletak pada produksi, bukan pada kreasi. Kreasinya kita letakkan pada produksinya, bukan pada wisata. Bukan berarti saya anti wisata, yang wisata jalan terus nggak apa-apa. Tapi jangan hanya wisata, tetapi produksi pertanian, peternakan, perikanannya itu tertinggal, nggak diabaikan. Misalnya seperti Ponggok, Klaten, ekonomi kreatifnya, wisatanya dasar. Kemudian ekonomi produktifnya dengan collective farming itu sudah ada rencana, tetapi sampai sekarang saya masih menunggu hasilnya. Saya selalu dorong dan nanti kalau sudah jadi akan saya acungi jempol. Ya, jadi kekuatan produksi itu yang paling utama ya. Dan penting untuk kita lakukan bahwa kita tidak hanya sekedar mengejar viral. Sekarang kan eranya desa viral ya. Kalau dipertunjukkan rame gitu orang bangga, padahal kropos di dalam. Jadi harus ada substansi atau ya bukan hanya sekedar pertunjukan, tetapi isinya itu betul-betul isi dan itu bermanfaat. Ada juga kritik saya terhadap desa wisata. Desa wisata ini dikuasai oleh kelompok, itu enggak baik. Ya, karena itu harus dilembagakan oleh desa. Di Gunung Kidul ini ada beberapa yang itu ada sengketa ya antara kelompok, kemudian lalu ada warga setempat, lalu pemerintah desa. Ini yang perlu diselesaikan, perlu diambil alih, dilembagakan oleh desa. Ya, supaya itu terintegrasi, itu kalau enggak ya itu tidak terkonsolidasi lalu fragmentasi. Jadi kita akhiri pendekatan kelompok yang selama ini dilakukan oleh sektor termasuk oleh kementerian, itu sangat tidak baik. Itu adalah pembangunan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat, terutama oleh kelompok masyarakat, tetapi tidak cocok dalam masyarakat yang berdesa. Kalau masyarakat berdesa, lebih baik dikonsolidasikan oleh desa. Nah itu 4, jadi posisinya penting untuk dilihat masing-masing desa itu ada di mana. Kalau misalnya ada masalah di soal
desa wisata perlu diselesaikan. Masing-masing saya kira akan punya cerita yang berbeda. 8 desa 8 cerita, 1000 desa pasti 1000 cerita. Sehingga nanti pendekatannya juga akan sangat berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau kita mau melakukan pengembangan BUMDesa, itu bukan target, bukan wajib. Ya artinya tidak harus ditargetkan desa harus punya BUMDesa wajib, enggak seperti itu. Itu nanti namanya jadinya nanti pedati, perintah dari bupati nanti, atau merpati atau merapat ke bupati, bukan gitu ya. Jadi BUMDesa itu adalah kesempatan, peluang, bukan kewajiban. Kewajibannya kepala desa adalah menggerakkan ekonomi desa, kewajibannya itu. Jalannya, caranya tidak harus BUMDesa, bisa dengan cara yang lain. Misalnya dengan gerakan menanam, boleh silakan. Atau dengan pertanian kolektif tanpa BUMDesa juga boleh. Tetapi kalau mau pakai BUMDesa juga lebih baik. Karena nanti akan terpisah. Fungsi pemerintah desa dengan fungsi bisnis itu akan terpisah sehingga lebih fokus, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang terpenting otoritas atau kewenangannya berada di desa. Itu satu. Yang kedua, kita tidak perlu mimpi yang besar-besar dan tidak perlu latah. Oh, di sana ada desa wisata, kita ikut. Tidak harus begitu. Kita punya potensi sendiri masing-masing. Dan antar desa bisa dibangun kerjasama gitu. Nanti Mas Farid punya cerita itu di Kebumen misalnya saling istilahnya ekonomi solidaritas saling menjualkan misalnya. Jadi kerjasama antar BUMDesa itu penting dan kita berharap misalnya dari 8 ini nanti bisa tumbuh kerjasama yang lebih baik. Dan tradisi berdesa penting, itu landasan. Ya, landasan itu artinya kan tadi saya matur tidak hanya sekedar bisnis. Kalau desa nggak punya tradisi berdesa ya jangan bikin BUMDesa, percuma. Tradisi berdesa itu apa? Kalau Gunung Kidul saya kira sudah jalan. Ya. Tradisi berdesa itu artinya desa itu berguna bagi masyarakat. Tidak hanya berguna bagi pemerintah desa, tapi berguna bagi orang banyak. Jadi ada kepentingan masyarakatnya cetha. Kemudian yang kedua ada prakarsanya, ada kepemimpinan kepala desa, ada musyawarah desa. Jadi intinya itu ya kita urusan-urusan desa sehari-hari untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat jalan dan musyawarah desa jalan. Memang kalau dilihat dari sisi ekonomi tidak efisien. Saya pernah dikritik oleh seorang profesor ekonomi, kayak menganggap muridnya itu loh. Profesor itu mengatakan, saudara tahu teori ekonomi apa? Kok berani-beraninya ngomong tentang BUMDesa? BUMDesa kan ekonomi itu. Apakah UMKM koperasi itu tidak cukup? Saya mengatakan begini, maaf Rob, saya tidak mengerti teori ekonomi, tetapi teori ekonomi yang selama ini diajarkan oleh para profesor itu telah terbukti gagal ketika dibawa ke desa. Oh, marah dia. Kok Anda bisa mengatakan gagal? Tidak tahu ekonomi kok mengatakan gagal? Lalu profesor mengatakan, supaya you tahu ya, ekonomi itu prinsipnya efisien. Apakah desa itu efisien? Masa mau bisnis saja harus pakai musyawarah desa, itu enggak efisien, kata beliau. Yang kedua, apakah skala ekonominya masuk? Kalau skala ekonominya masuk enggak usah, jadi produksinya kalau jumlahnya kecil itu loh. Kemudian yang ketiga, desa itu apakah punya entrepreneur? Punya wirausaha. Jadi itu 3 kriteria. Lalu saya mengatakan justru itu Prof, teori itu namanya teori kolonial. Dengan 3 kriteria itu lalu sebenarnya melarang desa untuk berbisnis. Berbisnis ya tidak harus dengan kriteria yang 3 itu. Tapi kalau ada nilai lebih, ada kekuatan
dikonsolidasikan dengan baik, saya kira akan jadi kekuatan baru gitu. Jadi kita nggak usah berpikir tentang efisiensi seperti dalam bisnis, tetapi kalau dalam manajemen silakan itu diatur ya. Artinya efisiensi itu bukan menghambat, bukan jadi hambatan pertama. Tetapi yang penting kita ada kemauan, ada potensi, ada kemauan, ada peluang usaha, itu kita manfaatkan. Nanti Mas Farid dan teman-teman jauh lebih tahu tentang manajemen dan kelembagaan itu. Kemudian juga ada orang mengatakan, oh badan hukumnya nggak masuk, nggak bisa. Ya nggak usah khawatir, jalan terus pokoknya. Yang penting jalan terus. Nah sekarang ini akan dibuka peluang baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun itu dikritik oleh orang banyak, tapi ada satu poin di dalam undang-undang itu menegaskan bahwa BUMDesa bersama itu badan hukum. Ya nanti ada jaminan, nanti mudah-mudahan ada peraturan pelaksanaannya yang lebih jelas, lebih cetok, supaya kita tidak terombang-ambing, karena selama ini rezim bisnis itu tidak berpihak pada desa. Nah Ibu Bapak, saya ingin mengatakan bahwa setelah ini tradisi berdesa, maka penting kita ini ekonomi gotong royong. Itu yang tidak dikenal oleh profesor ekonomi. Ekonomi gotong royong ini, ekonomi solidaritas ini. Jadi contohnya di Cina, ini saya ambil contoh. Dulu namanya desa mengepung kota. Dulu itu yang dianggap komunis, tapi sudah berubah. Tahun 84 gerakan kembali ke desa. 84 ya, kota ke desa, itu namanya Deng Xiaoping ya. Jadi ekonominya mulai dibuka meskipun politiknya masih otoriter, kejam gitu ya. Tetapi ekonominya dibuka, pasar bebas. Kemudian rakyat bekerja di rumah. Lalu ada peran desa, ada perusahaan desa yang melakukan antara lain assembly, perakitan. Jadi kalau ini misalnya industri sepeda oleh industri milik desa, maka ada rumah tangga yang bikin ban, bikin komponen-komponen lain, lalu desa itu merakit dan kemudian menjual. Alibaba, Jack Ma itu mengorganisir itu ya. Lalu bisa menjadi kekuatan selama 8 tahun. Memang ini butuh perjuangan. Ekonomi gotong royong butuh perjuangan. Nggak mungkin kita hanya dalam tempo 3 bulan 1 tahun akan jadi. Termasuk juga BUMDesa. Jadi setelah jadi ini Alibaba, Jack Ma itu nanti silakan dilihat di YouTube banyak ya Jack Ma itu. Lalu yang terjadi adalah desa mengepung dunia. Di Cina itu desa mengepung dunia dengan kekuatan korporasi rakyat dan kemudian juga korporasi desa itu. Sehingga saya ingin mengatakan ekonomi gotong royong itu ada 4 komponen. Yang pertama korporasi rakyat. Korporasi rakyat itu ya ada petani, ada nelayan, mereka punya tanah, ya, macam-macam lah. Ini ada perajin. Ini perlu diorganisir. Ada organisasi tani, kelompok tani, silakan aja. Ya. Ini basisnya di sana dulu kita. Basisnya dari ekonomi mereka dulu. Kita nggak usah mimpi aneh-aneh, tapi kita melupakan aspek ekonomi milik petani ini. Kemudian yang kedua konsolidasi desa. Nah BUMDesa ada di sini. BUMDesa itu ya bisa memfasilitasi, bisa mengkonsolidasi. Paling tidak kalau belum melakukan konsolidasi, membeli dulu. Ya, membeli dulu hasil-hasil pertanian, nanti dikasih nilai lebih lah. Ini udah banyak yang seperti ini. Jadi itu istilahnya untuk memotong tengkulak ini. Sudah ada banyak pengalaman dan ini perlu dicontoh. Misalnya begini, ini orang di Magelang, petani itu jual kobis, kol, itu hanya pertama hanya 400 gitu ya. 400 tetapi dengan ada tengkulak, jejer-jejer tengkulaknya sampai Jogja itu ada 6. Itu nanti kalau sudah sampai konsumen di Jogja sudah ribuan. Itu 400. Tapi begitu ada intervensi desa, itu bisa naik 800. Jadi dia bisa memotong tengkulak yang paling awal itu. Jadi ini penting karena tengkulak di mana-mana begitu ya. Dan karena itu kan fungsinya kita ada pemerintah yang paling dekat desa itu antara lain menghadirkan BUMDesa untuk memotong tengkulak itu lalu memberikan perlindungan, memberikan nilai lebih bagi petani.
Ya, nanti itu bisa dipraktekkan untuk beras, untuk yang lain-lain. Ya, jadi itu konsolidasi desa begitu. Jadi fungsinya desa itu konsolidasi, menyatukan. Ada aktornya disatukan, asetnya disatukan, kemudian arenanya disatukan. Arenanya itu ini ya, apa namanya, mulai dari produksi sampai distribusi. Ya, itu BUMDesa ambil itu. Lalu aksesnya, akses pasar, akses informasi. Nanti jadi orang desa nggak perlu, petani-petani itu nggak perlu mikir bisnisnya terlalu, tapi ini dikonsolidasikan. Nah, di situ nanti akan ada efisiensi. Efisiensi itu muncul karena konsolidasi. Jadi efisiensi bukan sebagai prasyarat untuk bisnis, tetapi itu sebagai akibat dari konsolidasi. Kemudian yang ketiga, proteksi negara. Nah, ini pemerintah daerah penting ini. Kalau sekarang lesu, harga komoditas rendah, tapi produksi banyak melimpah, pembeli kurang. Nah, itulah hadir perusahaan daerah, ada BUMN. Jadi ini penting ini. Jadi artinya kalau desanya dibiarkan, disuruh-suruh terus, ditarget terus, tapi nggak diproteksi ya percuma. Di Cina itu ada begitu, ada proteksi negara ya. Jadi BUMN, BUMD itu tidak semata-mata mencari untung, mencari pendapatan asli ya. Demikian juga dengan BUMN desa juga tidak semata-mata pendapatan asli desa, tetapi mengangkat harkat martabat petani itu. Itu yang paling nomor satunya di sana. Nah, yang keempat plus ini tambahan, kolaborasi dengan swasta. Nah, apa? Nanti pemerintah itu antara lain fungsinya menghubungkan itu. Bukan mengundang investor lalu menanam saham di sini dan hasilnya ada eksploitasi, itu udah model lama. Jadi artinya kita perlu menggeret investor itu untuk kolaborasi, bukan untuk eksploitasi. Ya, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya investasi itu dulu, tapi ini jangan hanya investasi yang eksploitatif, tapi kolaborasi. Misalnya yang sering saya jadikan contoh ini ada perusahaan kecap, ya, datang, kemudian diorganisir, ketemu petani. Lalu ada dialog, petaninya ditanya, Pak Tani, Bu Tani, selama ini kalau panen kedelai putih berapa, modalnya berapa, ini berapa, lalu disampaikan. Daya jualnya, nilai jualnya sekilo itu 4.500. Lalu perusahaan kecap mengatakan, gimana kalau kerjasama dengan kita, nanti seluruh bahan ubo rampe kita siapkan. Jadi ibu bapak nggak usah beli bibit dan obat pestisida, pupuk. Nanti kalau sudah panen, kedelai ireng itu yang ditanam itu, udah panen akan kami beli sekilonya 9.000. Nah, petani kan senang banget toh. Nah, ini namanya kolaborasi. Jadi tidak hanya investasi, kolaborasi itu ekonomi gotong royong. Nah, itu diantarkan dulu oleh pemerintah daerah itu begitu. Nah, syukur BUMDesa sudah bisa. Kalau nggak satu BUMDesa ya beberapa BUMDesa bisa menggalang itu. Saya kira orang sangat tertarik dengan pola-pola itu namanya shareholding ya. Jadi kerjasama, saling menguntungkan. Bukan yang satu mengeksploitasi dalam jumlah besar lalu yang satunya itu hanya dapat sisanya sisa atau bahkan hanya menjadi penonton. Jadi pola kerjasama, pola kolaborasi ini perlu kita lakukan dan disitulah pentingnya pemerintah itu memproteksi. Ya, jadi kalau nggak ada nilai tambah proteksi ya percuma gitu ya. Jadi sekali lagi saya mendorong yang ekonomi produktif gitu ya, macam-macam usahanya, jangan hanya sekali lagi, basis utamanya ekonomi produktif, tidak hanya satu. Kalau yang mau ekonomi kreatif ya silakan. Ekonomi kreatifnya ada di produksi itu, entah dari sisi sentuhan teknologi, ini penting, teknologi tepat guna. Nanti yang teknologi digital nantilah, itu tahap berikutnya. Teknologi tepat gunanya itu nomor satu. Bisa untuk memberikan nilai tambah terhadap ketela, terhadap padi, terhadap jagung atau terhadap yang lain ya. Ini saya kira penting kalau kita pakai BUMDesa itu kan bisa ya membeli perkakas teknologi tepat guna yang bisa memberikan nilai tambah ya.
Jadi nanti silakan ini dikembangkan lebih jauh, tentu dengan proses tradisi berdesa, ya, dengan kerjasama sesama petani itu diorganisir. Jadi kita punya nilai lebih yang tidak hanya sekedar bisnis kok ini, ya. Jadi ini kalau dengan pola gotong royong ini nanti akan lebih baik. Jadi kita harus segera mengakhiri pola yang ekonomi konsumtif gitu ya. Kan selama ini kan kalau misalnya ekonomi memandang desa itu kan begini ya. Kalau bisa mengambil 10 kenapa hanya ngambil 1 gitu ya. Tapi kan yang 9 milik dia, yang 1 milik orang desa. Sebaliknya desa memandang ya kalau kita ngambil 1 cukup, tidak perlu mengambil 10 gitu. Karena yang 9 punya anak cucu kan. Ini kan proses yang sebenarnya kita ini semacam kita mengalah lah, kita pasrah gitu. Tapi akhirnya karena pasrah lalu yang kita bagi kan kemiskinan, bukan kemakmuran. Ya, kita pengen makmur, makmur itu artinya tumbuh dan merata. Tidak hanya tumbuh tapi juga merata. Tidak hanya merata tapi tidak tumbuh. Kalau merata tidak tumbuh itu artinya yang kita bagi kemiskinan, bukan kemakmuran. Nah, BUMDesa itu arahnya ke sana. Jadi di satu sisi ekonomi yang berdesa, ekonomi yang disatukan dengan desa. Tidak hanya ngomong efisiensi, skala ekonomi itu nomor sekian lah, abaikan dulu itu. Kemudian desa yang berekonomi ya, desa yang melek ya. Jadi ini yang tadi yang saya katakan ini orientasinya untuk kemakmuran, tidak hanya untuk pendapatan asli desa gitu, tapi untuk warganya. Dan kita memberikan nilai tambah ya, tidak hanya gitu-gitu saja, tidak hanya panggah gitu-gitu saja, tapi kita bisa melakukan ya semacam nilai tambah itu kan industri ya, industri tapi milik orang desa gitu. Jadi artinya kita sedang membangun kekuatan, pokoknya spiritnya adalah ekonomi gotong royong, dan kita belajar kali ini juga dengan pola gotong royong, ada Telkom, ada Desa Karta Institute, ada FEPD, dan ini saya dari kampus APMD juga mendukung, dan nanti suatu saat saya dengan senang hati akan datang ke desa. Kemudian ada dinas yang paling panjang itu ya, saya P3A KB PMD. Matur nuwun Pak Kepala Dinas sudah didukung dan tim, termasuk juga kita semuanya mendukung. Mudah-mudahan ini inisiatif ini ngrumbaka ya, satu persatu berkembang sedikit-sedikit menjadi bukit ya. Kita pengen menjadi bukit, bukan istana pasir. Kalau proyek dari Jakarta itu istana pasir. Yang kita butuhkan emansipasi dari desa dengan pola tadi gotong royong ya. Emansipasi itu ada korporasi rakyat, ada konsolidasi desa, ada proteksi negara, ada kolaborasi swasta. Itu tentu niscaya kita akan keluar dari jebakan ekonomi yang konsumtif. Kita punya daya ungkit dan punya daya jual yang lebih baik, lebih mandiri, dan pemain utamanya adalah orang setempat. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.